Golongan Syiah ini meyakini bahwa yang seharusnya menggantikan khalifah atau menggantikan Nabi Muhammad SAW itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keyakinan inilah golongan Syiah hanya mengakui garis keturunan Nabi SAW sebagai khalifah atau pemimpin Islam. Keluarga inilah yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Pada kesempatan ini lagi saya akan membahas pokok-pokok ajaran dalam Syiah. Oke, pokok-pokok ajaran dalam Syiah itu adalah berpusat pada konsep kepemimpinan atau imamah dan ketentuan Ahlul Bait keturunan. Jadi pokok-pokoknya itu ada 7. Yang pertama ada imamah. Imamah adalah kepemimpinan dalam Islam. Hal ini yang dijadikan sebagai pedoman Syiah bahwa setiap zaman itu harus memerlukan pemimpin atau kepemimpinan. Yang kedua ada ismah. Ismah ini adalah para imam yang meyakini mansur, maksudnya yaitu terjaga dari dosa dan kesalahan sehingga dapat dijadikan pemimpin atau pemimpin yang memimpin umat Islam. Kemudian yang ketiga itu ada raja'ah. Raja'ah adalah keyakinan bahwa Imam Mahdi dan orang-orang soleh akan kembali menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan. Yang keempat ada tagiyah. Tagiyah ini diperbolehkan untuk menyembunyikan keyakinan demi menjaga keselamatan diri. Yang kelima itu Allah berhak mengubah ketentuan yang nampak bagi manusia sesuai dengan kehendak dan kebijakannya. Kemudian yang keenam itu ada keadilan ilahi. Allah Maha Adil dan tidak berbuat zalim. Manusia memiliki kebebasan dalam batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu ada rujuk pada Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait ini dijadikan sebagai sumber utama dalam ajaran Islam karena dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad. Menjelaskan perbedaan Syiah dan Sunni. Meskipun sama-sama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, Syiah dan Sunni memiliki perbedaan dalam hal kepemimpinan, teologi, dan praktik keagamaan. Berikut perbedaan Syiah dan Sunni di antara lain ialah: yang pertama, Sunni meyakini bahwa kepemimpinan khalifah dipilih melalui musyawarah atau syura. Yang kedua, Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat harus dipilih langsung oleh Nabi dan ditempatkan pada keluarga Nabi, yakni Ahlul Bait. Jadi perbedaan awalnya bukan soal ibadah, tapi soal kepemimpinan setelah Nabi wafat. Perbedaan yang kedua yakni pemahaman tentang kepemimpinan. Sunni pemimpin disebut khalifah pemilihan melalui syura, tidak harus dari keturunan Nabi, dan mengakui 4 khalifah. Pertama, Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syiah pemimpin disebut imam. Imam harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah, yakni Ahlul Bait. Imam dianggap memiliki kedudukan spiritual yang tinggi dan maksum menurut Syiah. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama tokoh dalam aliran Syiah. Yang pertama itu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Ja'far as-Sadiq, Musa al-Badri, Ali al-Ridho, Muhammad al-Jawad, Hasan al-Ashari, Syekh al-Sunaimi, Syekh al-Sodiq, Syekh al-Husni, dan Aluma al-Halil. Baik, di sini saya akan membahas tentang sekte-sekte dalam Syiah. Aliran Syiah terbagi ke dalam beberapa sekte berdasarkan perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Sekte-sekte di antaranya ialah: yang pertama, sekte Zaidiyah, mengakui Zaid bin Ali sebagai imam, bersifat moderat dan paling dekat dengan ajaran Sunni. Banyak terjadi di Yaman. Yang kedua, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah atau 12 imam, meyakini adanya 12 imam maksum sebagai penerus Nabi, dan imam ke-12 yakni Muhammad al-Mahdi diyakini masih gaib. Yang keempat, Syiah Hasaniyah menganggap Muhammad bin al-Hanafiyah sebagai imam yang sah dan akan kembali sebagai al-Mahdi. Dan yang terakhir ialah Syiah Gulat, kelompok ekstrem yang menuhankan
disebabkan aliran Syiah itu memiliki obsesi kepada Sayyidina Ali. Karena mereka merasa Ali itu lebih baik dari dalam segala hal dan lebih baik menjadi khalifah.